Bersama lagi dengan saya Uncle Mandil 24. Saya adalah pengikut Yesus Kristus, penganut Kristen. Jesus Christ is my Lord, is my Savior. Amin. Tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini, hanya di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melaluinya. Ya, puji Tuhan. Hari ini Uncle Mandil mau share di dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-37. Yuk, saudara kalau ada Alkitabnya buka. Di handphone juga bisa buka ya. Oke, saya akan bacakan dan saudara juga bisa lihat di sana. Dan berkata, ini Lukas 23 ayat 37 ya. Dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Di sini, kalau kita lihat ayat sebelumnya, ayat 36, juga prajurit-prajurit mengolok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya. Dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ayat 38, ada juga tulisan di atas kepalanya, yaitu kepala Yesus, inilah raja orang Yahudi. Saudara, prajurit-prajurit ini adalah orang tentara-tentara Romawi, orang Romawi. Karena pada waktu itu yang memerintah adalah Romawi. Jadi orang Romawi biasanya melakukan penghukuman salib hanya bagi penduduk setempat. Apa artinya penduduk setempat? Artinya yang orang pribumi, ya, orang Israel atau orang Yahudi, ya. Tetapi kalau ada orang-orang Romawi yang melakukan pelanggaran yang harus diakibatkan hukuman, maka tidak dilakukan hukuman salib, ya, tapi hukuman pancung dan lain sebagainya. Tetapi yang untuk pribumi sendiri setempat, ya, itu dilakukan hukuman salib, gitu. Tetapi kalau kita lihat di Lukas 23 ayat yang ke-32, ya. Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Jadi Yesus itu bukan orang penjahat, ya. Dia bukan orang penjahat. Karena kalau kita lihat di ayat-ayat yang lain bahwa Yesus itu tidak berbuat dosa, tidak ada kesalahan, tetapi karena kedengkian hati dari orang-orang Yahudi, orang-orang yang mengolok-olok dia, yang nggak percaya kepada dia, ya, akhirnya dengan tipu muslihat, dengan daya upaya dilakukan untuk menangkap Yesus. Tapi sekali lagi, Yesus itu menyerahkan dirinya, ya, menyerahkan dirinya sebagai tebusan, korban. Ini adalah misi kedatangannya ke dalam dunia ini dari Bapa. Ya, Sang Firman itu, Allah itu menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa seluruh dunia. Ini adalah misinya yang harus kita ingat sekali lagi. Nah, di ayat yang ke-37 dan 38, di mana prajurit-prajurit Romawi, dia berkata kepada Yesus yang telah disalibkan itu, jikalau engkau raja orang Yahudi, ya, selamatkanlah dirimu. Apakah Yesus tidak bisa menyelamatkan dirinya? Bisa. Tetapi sekali lagi, Yesus, misi Yesus, kedatangan Yesus ke dalam dunia ini untuk sebagai tebusan, untuk menyucikan, menebus hidup saya dan saudara. Supaya apa? Supaya kita tidak lagi berada di bawah kutuk. Apa itu kutuk? Di bawah penghukuman kekal Allah. Apa itu di bawah penghukuman kekal Allah? Artinya terpisah dari Allah selama-lamanya. Dan kita tidak menikmati hidup. Dan kita dihukum selama-lamanya. Di mana? Di neraka. Bersama siapa? Iblis dan malaikat-malaikat yang telah dicampakkan dari sorga. Roh-roh jahat. Itu saudara. Apakah Yesus nggak bisa menyelamatkan dirinya? Bisa. Tapi bukan itu yang dia mau. Bukan itu yang dia kehendaki. Walaupun umatnya, ya, walaupun prajurit-prajurit menantang Yesus, tapi Yesus tidak mau menunjukkannya.
Karena kedatangannya adalah untuk menyelamatkan hidupmu, untuk menyelamatkan hidup saya. Ya, puji Tuhan, saudaraku. Puji Tuhan, sama seperti pencobaan di mana Yesus pada waktu di padang gurun. Dia dicobai oleh iblis. Apa yang dikatakan oleh iblis? Jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari atas ke bawah. Apakah Yesus melakukannya? Tidak. Yesus tidak terpancing dengan cobaan-cobaan itu. Sama hari ini juga ketika dia disalibkan. Apakah prajurit-prajurit itu yang telah berkata, tunjukkanlah, selamatkanlah dirimu jikalau engkau adalah raja orang Yahudi. Tetapi Yesus apa? Apakah dia menunjukkannya? Tidak. Karena kedatangan Yesus untuk menyelamatkan hidupmu. Dia mau menyelesaikan misi itu yang diberikan oleh Bapaknya kepadanya. Ya, puji Tuhan, sampai hari ini kita menikmati sekali bahwa karena kasih Yesus Kristus, olehnya saya, saudara, menikmati hidup yang kekal. Sekiranya engkau terus tetap berakar imanmu di dalamnya, setia di dalamnya, tidak menukarkan Yesus dengan apapun. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.